Api membakar tempat usaha di lantai 5 Mall Ciputra, Jalan Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api dan asap tebal memenuhi seluruh isi gedung membuat penghuni Hotel Mall Ciputra harus dievakuasi. Para penghuni hotel mengaku dihimbau keluar dari hotel karena ada kebakaran di lantai 5 mall. Sementara petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 16 unit mobil serta 80 personel berjibaku memadamkan kobaran api di lantai 5 dan 6. Dan setelah hampir 3 jam, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran akibat selang gas bocor restoran di lantai 5 yang menjalar ke sejumlah toko dan lantai 6. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang menggeruduk kantor rekrutmen kerja yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beberapa pelamar kerja yang emosi sempat menggebrak meja hingga melempar kursi. Para pelamar kerja menuding jika kantor rekrutmen melakukan penipuan dan sudah banyak memakan korban. Bahkan korban mengaku sempat dimintai uang 300 hingga 850 ribu rupiah dengan alasan untuk pemeriksaan medis. Aksi penggerebekan ini pun viral. Para korban umumnya tergiur dengan lowongan pekerjaan yang didapat melalui sosial media. Usai viral, kantor rekrutmen tutup rapat dan tidak ada aktivitas yang berada di luar maupun dalam kantor. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pencurian tabung gas 3 kg di warteg Jalan Sulaiman, Bedahan, Sawangan, Depok. Pelaku beraksi setelah merusak kunci gembok warung yang ditinggal mudik pemiliknya. Aksi pencurian baru diketahui setelah pemilik dikabari oleh penjual pakan burung yang bersebelahan dengan warungnya. Akibat kejadian ini, korban kehilangan 6 tabung gas 3 kg dan kotak amal untuk anak yatim. Kini kasusnya sudah ditangani Polsek Bojongsari. Pemilik warung berharap pelaku segera tertangkap. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Dinas Kesehatan Cianjur angkat bicara soal dugaan ibu alami kebutaan usai jalani suntik KB. Korban yang memiliki riwayat MAH kronis mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri usai disuntik KB di sebuah klinik dekat rumahnya. Seorang ibu rumah tangga, Susi Febrianti, yang diduga mengalami kebutaan usai disuntik KB masih menjalani perawatan medis di RSUD Pagelaran setelah dirujuk dari RSUD Sindang Bareng. Hasil pemeriksaan sementara, Susi yang memiliki riwayat MAH kronis mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri usai disuntik KB di sebuah klinik yang tak jauh dari rumahnya di Sindang Bareng, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Usai viral, Dinas Kesehatan Cianjur akan melakukan audit medis dan meminta sejumlah keterangan saksi dari korban dan pihak klinis. Ini sudah normal, ya, bisa dianggap normal dan bisa kembali menjalani aktivitasnya seperti sedia kala, dan memang kita anjurkan untuk dapat kontrol, tetapi di fasilitas kesehatan yang terdekat. Itu bisa ke puskesmas ataupun bisa ke RSUD. Pihak keluarga masih menunggu diagnosa dari rumah sakit terkait penyakit yang dialami korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan rumah di kawasan permukiman padat di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Asap hitam pekat membumbung tinggi di permukiman padat penduduk di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api. Menurut warga, kepulan asap tebal berawal dari atap ruang belakang sebuah rumah yang disusul dengan kobaran api.
Angin kencang menyebabkan api cepat membesar hingga merembet ke sisi lain. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Lantaran terdengar beberapa kali suara ledakan disertai semburan api dari dalam rumah. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, video evakuasi 2 ekor buaya dekat pemukiman warga di Cianjur, Jawa Barat viral. Buaya diduga lepas dari penangkaran lantaran tembok pembatas sempat ambrol saat diguyur hujan deras. Warga Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, digegerkan 2 ekor buaya berukuran 3 meter yang terlepas dari penangkaran. Buaya-buaya ini lepas lantaran tembok dekat pembatas kolam buaya jebol saat hujan deras. Warga pun langsung berjibaku menangkap kedua buaya itu. Ada 80 ekor buaya yang dititipkan BKSDA di penangkaran milik salah satu warga sejak tahun 2016 lalu. Belum diketahui pasti jumlah buaya yang lepas. Petugas penangkaran masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk mencari buaya lepas lainnya. Jadi intinya kemarin mungkin ada kejadian di mana hujan lebat yang menimbulkan jebolnya dinding pembatas penangkaran buaya di situ. Nah, untuk ininya udah ditindaklanjuti untuk ditutup jalur yang keluar itu. Nah, satu sisi yang ada dua ekor buaya yang lepas dan itu juga statusnya udah ketangkep juga. Pihak kelurahan setempat pun mengimbau kepada warga agar waspada berkegiatan di sekitar sungai dekat penangkaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad An Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa diciduk polisi karena menjamret ponsel mak-mak di Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, komplotan pencuri panci dandang bakso diringkus polisi. Polisi menggelandang Evin Pratama, 23 tahun yang nekat menjamret HP di kawasan Tajur, Kota Bogor. Pelaku merupakan mahasiswa perguruan tinggi swasta dan ditangkap usai bertransaksi dengan petugas yang menyamar menjadi pembeli HP yang dijajakan di media sosial. Hasil pemeriksaan, ia sudah 7 kali melakukan aksinya dan menyasar wanita karena dianggap tidak bisa memberikan perlawanan. Hasil kejahatan digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menutup biaya kuliah. Terus ada motor masuk ke dalam, dia muter balik arah. Jadi lawan arah sama saya, dia ke atas, saya ke bawah. Pas dia naik, dia langsung jambret itu plastik yang isinya handphone sama uang saya di situ. Gitu. Selain pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah HP pakaian dan sepeda motor yang digunakannya saat beraksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Pandi Firmansyah, iNews melaporkan. Boy 35 tahun dan AKP 30 tahun. Keduanya warga Kecamatan Muntilan, Jawa Tengah, diamankan polisi usai aksi pencurian dandang bakso di sebuah gudang panci diketahui petugas keamanan pabrik yang mendapat info dari warga. Aksi pencurian terkuak saat seorang warga yang sedang mancing di sungai curiga dengan tingkah kedua pelaku yang bolak-balik membawa panci pada tengah malam. Kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak keamanan pabrik PT Granat Sinar Mandiri. Dari 3 orang tersangka, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku. Sementara 2 pelaku lainnya ditangkap Polsek Muntilan. Salah seorang pelaku merupakan mantan buruh pabrik tersebut. Kalau libur nggak beli barang nggak bisa. Dulu kerja di sana berapa lama, Mas? Sudah berapa lama kerja? Hampir 2 tahun. Modus pelaku adalah memanjat dari belakang gudang, kemudian naik, memanjat, turun, membuka pintu gerbang yang ada di dalam, kemudian mengambil barang, upaya-upaya cek TKP, olah TKP, dan berhasil menemukan 2 pelaku yang melarikan diri dan kita bawa ke Polsek Muntilan untuk kita lakukan proses lebih lanjut. Selain 2 tersangka, petugas juga mengamankan seorang pelaku lain yang masih berstatus pelajar yang telah diserahkan ke unit PPA Polresta Magelang.
barang bukti 1 unit sepeda motor, dan 12 panci dandang bakso berbagai ukuran. Pelaku terjerat pasal 363 berupa kurungan 7 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa sekolah dasar keracunan usai menyantap menu dalam uji coba makan siang gratis di Nganjuk, Jawa Timur. Program uji coba makan siang gratis untuk siswa SD di Kabupaten Nganjuk yang membuat sejumlah siswa keracunan. Penyelenggaranya ternyata bukan Dinas Pendidikan atau Pemkab. Uji coba itu digelar kelompok relawan, salah satunya di SD Banaran 1 dengan jumlah penerima 300 anak. Setiap siswa mendapat jatah senilai Rp11.000. Karena basi, pihak sekolah tidak membagikan makanan tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan guru, ada 7 anak yang diam-diam mengambil dan memakan makanan tersebut sehingga keracunan. Kepala sekolah sudah mengkonfirmasi ke saya dan beliau sudah mengadakan tindakan, anak itu dibawa ke puskesmas dan laporan ke saya yang jelas anak-anak sudah pulang, Pak. Seperti itu. Dari pihak yang jelas Gempar sudah melaksanakan konfirmasi ke satu kayak cateringnya, sudah luring ke rumah-rumah korbannya itu. Pihak Dinas Pendidikan Kertosono pun mengaku siap bertanggung jawab atas peristiwa keracunan yang dialami sejumlah siswa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah antre berdesakan berjam-jam demi mendapat bantuan beras gratis dari pemerintah. Warga yang didominasi mak-mak antri demi mendapat beras gratis di Balai Desa Dayeuh Luhur, Cilacap, Jawa Tengah. Sebagian dari mereka telah datang sejak pagi. Untuk bisa membawa pulang beras 10 kg, warga wajib membawa KTP dan kartu keluarga. Mereka harus rela antri selama berjam-jam, namun warga tetap antusias. Mereka mengaku senang menerima bantuan beras karena bisa membantu meringankan beban saat gagal panen akibat kemarau panjang. Dari pemerintah, alhamdulillah saya mendapat bantuannya. Terus ini nunggunya lama nggak sih, Bu? Saya nunggu dari jam 8 Pak sampai jam 1 siang baru kebagian. Untuk menghindari penumpukan warga, pihak desa menjadwalkan waktu yang berbeda. Di Desa Dayeuh Luhur sebanyak 1.416 warga terdaftar sebagai keluarga penerima bantuan beras gratis dari pemerintah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, menggunakan uang koin hasil tabungan bertahun-tahun, seorang mama di Jombang, Jawa Timur mendaftarkan diri untuk umroh. Semua uang koin dikumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja. Seorang mak-mak, Lili Setiorini, 43 tahun, menghitung uang recehan yang ditabung selama 4 tahun, sisa uang belanja di Desa Dukuh Mojo, Mojo Agung, Jombang. Rona bahagia terpancar setelah uang yang dihitung mencapai senilai 31,5 juta rupiah. Tanpa rasa ragu, ia membawa seluruh uang tabungan menggunakan gerobak ke kantor Biro Perjalanan Umroh. Padahal Lili mengaku awalnya hanya iseng mengumpulkan seluruh uang koin. Namun karena sudah terbiasa setiap memegang uang koin, ia segera tabungkan ke dalam galon. Ada 1.000, ada 5.000, 10.000, dan itu saya masukkan untuk sisa-sisa uang koin belanja itu saya masukkan. Itu uang koin berapa, nominal berapa aja Bu yang biasa ditabungkan? 1.000-an sama 500-an. Bu, Ibu sendiri kerjanya apa Bu? Ibu rumah tangga. Meski menerima pendaftar umroh menggunakan uang koin, pihak travel umroh tetap merasa senang. Seluruh uang langsung dihitung pihak karyawan travel guna memastikan jumlah nominalnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ribuan pencari kerja rela antre pada bursa kerja di Gedung Pusat Pelatihan Kerja Daerah Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Bursa kerja digelar untuk mengentaskan angka pengangguran. Total ada 1.200 pelamar pekerjaan dan sudah mendapat pelatihan kerja ini berbondong-bondong mendatangi bursa kerja
di Gedung Pusat Pelatihan Kerja Daerah Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Seluruh pelamar ini sudah menyiapkan surat lamaran untuk diajukan ke perusahaan sesuai keterampilan yang dimiliki. Total, ada 27 perusahaan dilibatkan dalam lowongan bursa kerja. Bursa kerja sendiri digelar untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan Jakarta. Selain dari menjurus dari jurusan saya yaitu komputer, admin atau resepsionis, saya juga ingin kembali ke sektor manufaktur atau pabrik. Seperti saya pengalaman saya di... Selain keterampilan kerja, Pusat Pelatihan Kerja Jakarta Timur juga memberikan pelatihan kewirausahaan bagi yang berencana membuka usaha. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan teknologi terus berinovasi untuk menghadirkan teknologi terkini yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kini mereka meluncurkan jam tangan pintar yang dapat digunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Sebagai wujud nyata komitmennya, Huawei Device Indonesia meluncurkan produk jam tangan pintar Huawei Watch GT5 series yang hadir dengan dua varian, yaitu Huawei Watch GT5 dan GT5 Pro. Dalam acara Huawei Innovative Product Launch pada 3 Oktober di Jakarta, Huawei juga meluncurkan Huawei Watch Ultimate dan Huawei Watch D2 dengan desain klasik nan elegan yang membuat penampilan semakin stylish saat berolahraga. Smartwatch terbaru Huawei ini memiliki teknologi yang mempermudah pemantauan kesehatan hingga mampu memantau suasana hati dengan ketahanan baterai hingga 14 hari. Huawei Watch GT5 series juga hadir dengan lebih dari 100 mode olahraga. Selain fitur pemantauan lari dan sepeda, jam pintar ini juga bisa digunakan untuk menyelam atau freediving hingga kedalaman 40 meter. Huawei kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Kita memberikan banyak pilihan untuk seri smartwatch kita kali ini yang bisa dipakai tidak hanya untuk berolahraga ya, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan fashion sehari-hari. Karena dengan banyaknya variasi desain, para pengguna ini bisa tetap berolahraga, tapi juga bisa tetap tampil stylish. Huawei Watch GT5 series ini bisa didapatkan mulai harga 3 jutaan saja. Selama masa promosi, pelanggan akan mendapatkan gratis Huawei FreeBuds 5e. Menggunakan pakaian khusus, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Makassar menyidak salah satu pabrik olahan ikan tuna di kawasan industri Makassar, Sulawesi Selatan. Sidak guna melihat langsung bahan hingga proses produksi olahan ikan tuna yang hendak diekspor ke Jepang dan beberapa negara lainnya. Hasil pemeriksaan, bahan tambahan yang digunakan adalah garam dan sodium bikarbonat yang tidak berbahaya dan diperbolehkan sesuai aturan dan standar Jepang. Sidak ini menyusul aduan masyarakat mengenai penggunaan bahan kimia berbahaya oleh perusahaan ini yang diduga menggunakan bahan sodium benzoat atau bahan tambahan yang berfungsi sebagai pengawet. Di sini digunakan garam dan sodium bikarbonat, bukan tidak seperti yang diberitakan sebelumnya ada sodium benzoat. Sodium benzoat dapat meningkatkan risiko peradangan, stres oksidatif, obesitas, dan alergi bila penggunaannya melebihi aturan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Warga Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah resah dengan adanya sampah medis berupa limbah farmasi yang menumpuk di kebun warga. Belum diketahui pelaku pembuangan limbah farmasi tersebut. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puluhan karung sampah berupa limbah farmasi menumpuk di area kebun warga Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah. Dalam karung sampah ini terdapat berbagai jenis obat dengan masa kadaluarsa yang sudah habis. Ada pula yang masih berlaku hingga 2028. Temuan ini berawal saat warga mencium bau menyengat yang ternyata dari pembakaran limbah obat. Warga resah karena limbah farmasi ini mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sementara Dinkes Pemkab Jepara belum mengetahui pelaku dan asal limbah farmasi. Namun dipastikan obat-obatan yang dibuang bukan berasal dari puskesmas yang ada di Jepara.
Dari kami, dari Puskesmas, itu tidak mungkin membuang obat-obatan yang sembarangan seperti itu. Karena kami dari Puskesmas itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Kedua, kita memiliki SOP.